Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue sudah mulai senja di sini. Gue juga sudah pulang kerja. Hari ini lumayan sibuk jadi nggak sempat bikin konten. Baru senja ini gue ingin ngobrol ringan karena ya tentu saja weekend kemarin hari Ahad tidak ada pertandingan Liga Inggris. Manchester United yang harusnya menghadapi Crystal Palace ditunda. Bahkan kabarnya partai minggu depan juga masih belum jelas. Tapi sudah dikonfirmasi sebelumnya kalau Europa League hari Kamis malam waktu Belanda, Manchester United tetap akan bertanding di Moldova menghadapi Sheriff Tiraspol. Nah, kali ini gue nggak ingin ngobrolin soal masalah jadwal dari Manchester United. Gue ingin ngobrol tentang sejauh ini kan sudah ada pertandingan yang cukup banyak Manchester United. Artinya ada 6 pertandingan Liga kalau tidak salah. 1 pertandingan Europa League. Menurut gue ringan amatiran sudah mulai terlihat pemain pilar dari Manchester United. Maksud gue pemain pilar adalah pemain yang nampaknya sulit untuk digantikan posisinya. Gue berharap sih sebenarnya pemain pilar ini nggak banyak-banyak ya. Karena kalau nggak banyak artinya apa? Artinya kedalaman skuad Manchester United, baik itu secara kuantitas dan kualitas, ini bagus. Tapi kalau semakin banyak jumlahnya, katakanlah gue bilang 11 pemain pilar, maka ya ada gap gitu loh. Tapi walaupun menurut gue ya kenyataan masih cukup banyak. Menurut catatan gue ringan amatiran, atau versi gue lah ya, ini ada 5 pemain ya dari segala posisi yang gue kategorikan sebagai pemain pilar. Yang memang kontribusinya cukup besar. Dan bukan hanya kontribusinya cukup besar, Manchester United kesulitan kalau pemain ini tidak bermain ya. Ini ringan amatiran ala gua. Siapa saja? Nomor 1 dari penjaga gawang David De Gea. Menurut gua David De Gea, melihat memang sudah ada Martin Dubravka dan juga Tom Heaton, tapi gua menilai posisi David De Gea ini ya bisa dikatakan pilar. Mungkin dalam distribusi bola masih bisa disaingi oleh kiper lain, tapi menurut gua penyelamatan refleks David De Gea masih jauh di atas 2 nama yang gua sebutkan tadi, sehingga gua golongkan atau kategorikan David De Gea ini adalah pemain pilar di lini belakang, khususnya penjaga gawang. Lalu defender ini gua ada 2 pemain yang gua kategorikan sebagai pemain pilar. Nomor 1 adalah Lisandro Martinez. Walaupun Manchester United punya beberapa back tengah, tapi gue menilai Lisandro Martinez ini sosoknya susah untuk digantikan. Bahkan ketika menghadapi Real Sociedad akhirnya dimasukkan juga, walaupun sempat dia duduk di bangku cadangan ya, tidak masuk starting 11, tapi akhirnya dimasukkan. Dan gue lihat atau gue perhatikan, gue nilai subjektifnya gue ringan amatiran ya, di partai-partai Liga ketika Manchester United berhasil meraih poin penuh, apalagi clean sheet, peran dari seorang Lisandro Martinez ini cukup besar. Walaupun sekali lagi dia juga masih ada beberapa kelemahan ya yang harus ditutupin, harus ditingkatkan lagi. Bola-bola atas dia cenderung oke, tapi ada beberapa kesempatan ketika menghadapi Real Sociedad, contohnya ketika Sorloth yang ditampilkan dengan badan yang jauh tinggi menjulang, ya dia agak kerepotan ini. Bukan berarti tidak mungkin, tapi bisa saja, cuman dia harus ditingkatkan lah kurang lebih ya dari sisi teknis. Cuman gue menilai Lisandro Martinez ini sosok penting, sosok vital, sosok pilar di lini belakang back tengah. Lalu gue juga melihat back kanan Diogo Dalot. Sekali lagi Diogo Dalot kelasnya masih belum world class, tapi perkembangan progresnya cukup pesat ya. Dan gue melihat di sektor bek kanan ini belum ada pemain, gapnya terlalu tinggi lah dengan Aaron Wan-Bissaka, atau bahkan kemarin sempat dicoba dengan Victor Lindelof kan. Dan menurut gue berbeda, Diogo Dalot masih lebih oke. Karena ya sepanjang pertandingan yang dimainkan oleh Diogo Dalot, gue melihat ofensif dan defensifnya dia semakin bagus nih, semakin berkembang, semakin solid, sehingga ya gue mengkategorikan Diogo Dalot ini sebagai pemain pilar. Di lini tengah jelas Christian Eriksen. Gue menilai Christian Eriksen ini sebagai pemain pilar ya. Jadi ini sudah ada berapa nih? David De Gea, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Christian Eriksen. Gue nilai sebagai pilar, pemain keempat. Ini total ada 5 ya. Ya, semenjak perannya dimodifikasi sedikit menjadi gelandang tengah,
penghubung belakang, tengah, depan luar biasa. Visi bermainnya, umpan-umpannya, ball keepingnya, kontrolnya, dan juga bagaimana dia bisa mengatur tempo dengan bagus, terutama ketika Manchester United melakukan transisi ya. Ini menurut gue sangat spesial, sangat luar biasa. Dan ketika Manchester United menggantinya di babak kedua, mengganti Christian Eriksen ketika menghadapi Real Sociedad, terlihat banget lini tengah Manchester United pincang. Dan seperti gue katakan ya, salah satu kategori pemain pilar, untuk menggantikannya ini juga susah ya. Tidak ada pemain yang menurut gue bisa mengambil alih dari Christian Eriksen. Gapnya ini terlalu jauh pemain tengah Manchester United. Posisi ini sebenarnya sebelumnya Frenkie de Jong yang diincar, tapi ternyata Christian Eriksen yang kita ambil atau Manchester United ambil dengan gratisan juga punya punya kemampuan yang spesial di lini tengah. Dan gue kategorikan pemain pilar karena tidak ada pemain yang mendekati ya, gapnya jauh, dan juga ya itu tadi bagaimana kontribusinya juga sangat besar bagi Manchester United. Kalau tidak ada Christian Eriksen sangat-sangat terasa. Sekarang pemain kelima nih. Ini gue yakin mungkin tidak semuanya sepakat, nggak apa-apa ya. Jadi tadi ada David De Gea, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes. Gua melihat Bruno Fernandes sebagai pemain pilar karena memang betul penampilannya mungkin belum maksimal bagi beberapa fans, dan gue tidak menyalahkan itu ya, siapa saja bebas berpendapat. Cuman gue melihat di posisi nomor 10 utamanya Bruno Fernandes ini belum ada gantinya di Manchester United. Bagaimana visi bermain terutama ketika ofensif ya, menjadi faktor atau sektor atau posisi penghubung katakanlah dengan lini tengah dan lini depan, ini menurut gue cukup luar biasa. Bahkan ketika dia menjabat ban kapten, bukan hanya menjabat ban kapten, gue melihat ketika titik baliknya itu ketika menghadapi Liverpool dan ke pertandingan selanjutnya, bagaimana ketika Bruno Fernandes ini dimainkan, dia sangat mobile, dia sangat free roll, dia sangat daya jelajahnya juga sangat tinggi, tapi dia lebih berkonsentrasi untuk ke lini tengah ke depan. Ini artinya apa? Dengan lini tengah Manchester United, gue melihat dengan pemain lain ya, dengan Christian Eriksen ini seperti ada hubungan integral antara Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Christian Eriksen lebih ke tengah belakang ya, artinya menjemput bola dan lain-lain, lalu mendistribusikan ke depan. Bruno Fernandes dari tengah ke depan. Gua dengan amatiran gue melihatnya seperti itu, sehingga ketika dua pemain ini ditampilkan, Manchester United jadi lebih solid, lebih berbahaya, lebih berimbang juga. Tapi tentu saja ini harus diimbangi dengan attitude ya kan, karakteristik karakteristik sebagai pemain-pemain Manchester United yang tidak ditunjukkan ketika menghadapi Brentford contohnya. Dan ini sudah sering disinggung oleh Erik ten Hag. Tapi kembali lagi gue melihat secara teknis ya, dengan amatiran ala gue, subjektifnya gue melihat Bruno Fernandes ini salah satu pemain pilar. Kontribusinya ya menurut gue baik itu secara langsung maupun tidak langsung sangat besar. Dan seperti yang lainnya juga, tidak yang menggantikan menurut gue gapnya masih terlalu tinggi. Ada Donny van de Beek, tapi gue belum melihat ya dia punya visi bermain seperti Bruno Fernandes dan juga pemain lain. Jadi gue menilai Bruno Fernandes adalah pemain kelima sebagai pilar Manchester United. Nah sekarang gantian gue yang nanya Sobat Football United, kalau bisa memberikan 5 nama pilar pemain Manchester United ya, segala posisi bebas, drop di kolom komen. Atau mungkin ada komentar tentang tadi yang gue sampaikan, ada nama-nama mungkin yang harusnya gue masukkan, drop di kolom komen juga nggak apa-apa. Tapi seperti gue tulis di judulnya 5 ya, artinya bisa saja gue mengambil banyak nama, tapi itu berarti ya perimbangannya tidak bagus, karena ada 2 kategori kan gue katakan tadi. Nomor 1 adalah kontribusi yang sangat besar bagi tim. Nomor 2 adalah yaitu tadi, kalau dia tidak bermain, pemain penggantinya memiliki gap yang cukup tinggi dengan pemain tersebut. Drop di kolom komen sekali lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus. Ini sudah semakin gelap, gue mau pulang ke rumah. Sehat-sehat terus ya sekeluarga, murah-murah rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.